Assalamualaikum Pak Suridi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Ini saya ingin mempertanyakan tentang beberapa pertanyaan yang menyangkut pembelajaran Pak Suridi dalam kelas. Adapun dalam pertanyaan ini ada observasi dan pasca observasi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan yang akan saya ajukan ke Pak Suridi adalah tujuan pembelajaran yang Pak Suridi harapkan di dalam SMA. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pelajaran IPAS dengan menggunakan istilah yang tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu mengenali dan mengelola emosi ketika menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Itu diantaranya. Nah, dalam area pengembangan yang hendak ingin dicapai di dalam pembelajaran yang berlangsung seperti apa? Dalam pengembangannya yaitu menggunakan strategi diferensiasi yang lebih baik, efektif, dan mengakomodasi. Selanjutnya, memperbaiki cara penyusunan materi dan aktivitas agar lebih inklusif terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus. Itu diantaranya. Adapun strateginya yang dipersiapkan seperti apa sih? Strateginya adalah mengakomodasi beragam kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman peserta didik. Mulai pembelajaran dengan pertanyaan pemicu, kemudian membimbing peserta didik untuk mencari jawaban melalui eksplorasi. Dan selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial dalam komunikasi yang kuat melalui kerjasama. Oke, itu diantaranya. Nah, ini sudah saya tanyakan pra observasi. Nanti saya akan menanyakan pasca observasi. Ya, silakan. Terima kasih Pak Suridi atas jawaban yang saya ajukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah pada pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Rapi semua. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ngaji dulu surat pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sebagai wujud kita semua rasa cinta dan bangga kepada bangsa Indonesia, alangkah mulianya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anakku berdiri semua. Tolong Nesila maju. Udah siap sayang? Ya. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanahku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai ke materi, Papa mau absen dulu. Adnan Najwa Ibrahim lagi sakit. Udah 2 hari nih Najwa Adnan belum datang nih ya, lagi sakit ya. Kevin Andreas Ardiansah, oke, ganteng, hadir, rajin ya sayang ya. Khairul Anif lagi sakit juga, lagi musim ya sekarang ya, banyak yang sakit. Ciko Khairun Fadilah sakit juga, iya, lagi musim gondok sekarang tuh. Cynthia Febriani hadir. Fadli Bastian
Alhamdulillah hadir. Gina istiqomah. Hadir. Idris. Sakit juga Idris. Kenal lagi. Kinara Raisa. Hadir. Kian Antoni. Sakit juga Kian. Resna Ibrahim. Hadir. Risna Bayu Sonata. Melinda Agustin. Alhamdulillah. Sila Putri. Alhamdulillah hadir. Rafan Gordiansyah. Alhamdulillah. Raffi Ahmad Insani. Sakit juga. Masya Allah. Awas ya cuacanya begini. Tolong jaga kesehatan. Selanjutnya Sahila Ayuna Putri. Hadir. Satria Pramudita Sejagat. Hadir. Septiani Rahmadani. Hadir. Sufian Injar. Hadir. Wiko Ardiansyah. Sakit juga. Bim Bim. Alhamdulillah. Ya demikian anak sekalian. Bapak sudah absen. Selanjutnya silakan buka bukunya literasi baca dulu. Silakan dibaca selama 5 menit untuk membacanya. Pelajaran-pelajaran yang kemarin yang sudah dibahas dibaca lagi. Ada apa, Nesila? Oke, cukup untuk bacanya. Silakan masukin lagi. Kita sama-sama menyanyikan lagu CP, TP, dan ATP. Yang semangat ya.
Jadi apa sih? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kemarin Bapak sudah bahas tentang pelajaran IPAS, yaitu mengenai sendi dan otot. Baik, untuk hari ini, pelajaran hari ini Bapak akan bahas tentang saraf. Apa itu saraf, Pak? Saraf dibagi berapa, Pak? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama nyimak video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Simak ya. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Fungsi sistem saraf. Berikut adalah fungsi sistem saraf. 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya tubuh dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya kita bereaksi cepat untuk menghindar situasi letupan panas. Jadi sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. 1. Otak. Otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, haus, dan kasarnya suatu benda serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengkoordinasikan semua organ tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Otak juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal pada otak bahwa kondisinya dingin. Otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Sel-sel saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf mereka adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercakap luar dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh.
Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf ketidak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur organ pada tubuh seperti gerakan tangan dan kaki. Sistem saraf somatik terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik memberikan informasi sensorik dari motor dan organ-organ tubuh lainnya ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otak sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Struktur sistem saraf otonom terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk merespons stres dan bahaya, sehingga memungkinkan tubuh untuk bereaksi secara cepat dan efektif. Sedangkan sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah tubuh mengalami stres atau bahaya. Demikian penjelasan tentang sistem saraf. Oke, itu baru saja kita menonton tentang pembelajaran IPAS mengenai sistem saraf. Baik, Bapak akan jelaskan mengenai sistem saraf. Perhatikan, kamu lihat di layar monitor ini. Ini Bapak dari, Bapaknya ada tuh ya. Ganteng tidak? Alhamdulillah ganteng ya. Oke, yang kita bahas yaitu sistem saraf. Apa Pak? Nih gambarnya. Tuh, ini sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Ada berapa jumlahnya? Kita bahas nanti sama-sama ya. Tuh gambarnya itu ya, kayak gitu. Selanjutnya yaitu, nah, sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Jadi semua aktivitas tubuh itu yang atur adalah saraf. Karena semua yang ada dalam tubuh manusia itu dari bawah sampai atas itu semuanya ada sarafnya. Itu yang mengatur semua itu ada saraf. Jadi kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melompat, itu ada sarafnya semuanya itu ya. Selanjutnya, sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Bayangkan, kalau sarafnya rusak, maka kita berpikirnya tidak akan menjadi jernih. Bisa jadi ngeblank, atau stres, atau ngecamplung kata orang kita. Kenapa? Karena sarafnya terganggu. Juga kalau sarafnya kena, mungkin orang itu bisa lumpuh, nggak bisa jalan, tidak bisa lari. Kenapa? Karena sarafnya terganggu. Jadi kita selaku anak pelajar, anak didik harus bisa mengerti lah. Kalau nanti kita main dengan teman-teman, tidak boleh main gaplok kepala, itu bahaya. Ini sarafnya banyak nih di kepalanya. Jagalah. Bagian-bagian mana yang sensitif, mana yang sensitif itu kita jaga. Karena kita mengerti lah. Banyak kejadian, kemarin juga anak yang digaplok itu kepalanya sampai akhirnya berdarah dan juga agak bingung jadi orang. Karena Pak sarafnya kena. Jadi sistem saraf itu yang ada di tubuh, ada yang sensitif dan juga ada yang tidak sensitif. Dan yang mana dalam tubuh kita ini, terutama kepala, ini sangat sensitif sekali. Jadi tolong dijaga hati-hati ya kalau main ya. Gitu. Selanjutnya, mengatur organ-organ tubuh. Contohnya kita dapat berjalan dengan seimbang. Yang kedua, fungsinya adalah menerima rangsangan tubuh. Contohnya kulit dapat informasi rasa sakit. Dan ketiga, mengendalikan dan memberikan rangsangan pada tubuh. Contohnya kita menghindar jika menyentuh api. Nih, saraf juga sensitif sekali. Fungsinya apa? Mengatur organ tubuh supaya seimbang. Jalan bisa seimbang, Bapak jalan seimbang. Bisa loncat juga bisa seimbang. Itu yang adalah fungsi saraf. Yang kedua, menerima rangsangan tubuh. Jika teman kamu nyibit, apa tuh?
rasa sakit karena sarafnya langsung terdeteksi. Ketika kamu kena bola, kepalanya juga, aduh sakit pak. Nah itu karena sarafnya kena. Yang ketiga, mengendalikan dan perasaan pada tubuh. Contohnya jika kita kena api, mungkin anak perempuan yang biasa masak mie biasanya itu kalau kena apinya maka akan panas. Atau juga laki-laki yang sering main korek api, itu juga kalau kena apinya maka akan rangsangan sensitifnya akan kena. Maka kita akan merasakan sakitnya ya. Selanjutnya itu nih gambar saraf pada tubuh. Silakan dicermati human nervous system. Ya, ini tuh gambarnya nih. Ini semua manusia itu kayak gini. Ya. Bermulai mata, ini juga tuh ada mata, ada jantung juga, ada hati juga, pembuluh hati, semuanya itu. Nih gambar manusia ini tuh ya. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya jenis sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi dua. Apa saja Pak? Yang pertama adalah saraf pusat. Yang kedua namanya saraf keping. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saraf berapa Pak? Ada dua. Yang pertama adalah saraf pusat, yang kedua saraf keping. Itu ya. Lanjut ya, lanjut. Oke, selanjutnya sistem saraf pusat adalah saraf yang berfungsi menerima dan menerjemahkan rangsangan dari sel-sel tepi yang tersebar di bagian tubuh. Sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Jadi saraf pusat itu adanya di mana Pak? Adanya di otak, di sumsum tulang belakang, dan sel-sel yang ada dalam tubuh. Itu saraf pusat. Makanya tadi udah bilang Bapak berkali-kali, tolong kalau main jangan sampai kepala lah, gitu ya. Tuh ya. Selanjutnya yaitu otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang dirasakan. Otak dapat mengendalikan rasa senang, sedih, takut, marah, kecewa, galau, resah. Otak juga dapat membantu respon perubahan misalnya suhu cuaca dan juga keadaan sekitar. Tuh, otak itu merespon. Ketika kamu dapat hadiah, gimana rasanya sayang? Senang. Ketika bim-bim diputus pacarnya gimana? Sedih. Ketika kamu mengutarakan rasa sayang ditolak, gimana? Kecewa. Itu otak kita yang bekerja. Itu namanya manusiawi. Berarti kita adalah otaknya normal. Tapi kalau ada sesuatu diem aja. Orang gimana nih? Ketika dapat hadiah diem aja. Ketika dimarahin diem aja. Nggak ada respon. Berarti sarafnya kan alias stres. Itu kan tahu lah orang gila itu di jalan. Dia apa-apa juga diem aja, diem. Bawa kresek banyak juga diem, nggak malu. Bahkan ada yang telanjang juga kan diem aja, nggak. Ya itu karena sarafnya kan, ya itu. Selanjutnya, nih gambar otaknya ya. Tuh banyak sekali tuh gambar otaknya. Di antaranya itu ada halamus, itu ada bagian nanti ya. Jadi kalian harus hati-hati lah dengan otak ya. Kelihatan nggak saya? Kelihatan. Oke. Selanjutnya, nih, selanjutnya dulu, ya. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Ini yang di belakang ini, sing bengkok begini nih, yang bengkok tuh. Nah, adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dapat mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya. Ini. Jadi awas nih juga nih yang belakang tuh hati-hati nih. Biasanya ada, sok kamu pernah lihat nggak orang jalan kayak gini?
Pak ada kayak gini Pak. Ya. Ini sumsum tulang belakangnya kan naik. Gini Pak ada. Ada yang bilang gini Pak. Gini Pak ada Pak. Ada nggak? Ada kan? Itu anak sumsum tulang belakangnya kena. Gitu. Karena itu. Jadi tolong ini juga harus jaga dengan hati-hati. Bahkan kebiasaan orang tua kita itu kalau capek injak-injak itu gigirnya ya, badannya tuh. Nah itu kalau bebannya berat itu bahaya. Bisa menjadikan sumsum tulang belakangnya bisa kena. Dan di sini banyak syaratnya. Selanjutnya nih gambarnya nih. Kalau kamu lihat tuh, sing bengkok-bengkok. Ya itu di belakang ini kita nih. Jelas sayang? Lanjut ya. Dilanjut. Yang ketiga sel saraf. Ya, sel saraf. Sel-sel saraf berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan. Sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Apa itu Pak? Ya, lihat selanjutnya. Nih, tuh gambar selesainya. Itu ada dalam tubuh kita, ya, ada dalam tubuh kita itu gambar itu. Selanjutnya yaitu B. Sistem saraf tepi. Tadi saraf pusat sudah. Selanjutnya sistem saraf tepi. Apa itu Pak? Sistem saraf tepi adalah sistem saraf pada manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan juga sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Berdasarkan kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Jadi selain saraf pusat, juga ada yang namanya saraf tepi. Nih, ada cerita sedikit. Itu saudara bapak naik motor, jatuh. Pas jatuh itu duduk, jatuhnya itu duduk. Dibawa ke rumah sakit, sudah berobat, akhirnya apa? Sarafnya kena. Karena sarafnya kena, akhirnya apa? Beliau sekarang tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena sarafnya kena, padahal ibunya sehat loh. Kakinya ada, tapi sarafnya kena, dia akhirnya nggak bisa jalan. Jadi kesimpulannya, anak-anak sekalian, kalau kita mengendarai motor atau yang lainnya, kalau udah gede nanti, tolonglah hati-hati, jaga tubuh kita. Ini adalah kodrat dari Allah. Kita harus jaga, kita harus rawat dan pelihara sebaik mungkin dan syukuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya, maaf ya karena nggak ada ininya jadi bolak-balik. Selanjutnya, sistem saraf somatik. Apa itu Pak? Saraf somatik itu Pak adalah bagian sistem saraf yang mengontrol gerakan sukarela pada tubuh seperti gerakan tangan, kaki. Jadi sistem yang mengontrol sukarela gerakan pada tubuh. Baik itu saraf pada tangan nih bisa bergerak nih, tangan kamu coba tangannya coba ada bergerak ya. Berarti sarafnya normal. Kakinya coba geraknya, coba lihat kakinya coba semua gerakan. Bisa nggak? Bisa, berarti normal. Lalu saraf somatik terdiri dari saraf sensorik dan juga neuron motorik. Apa itu Pak? Neuron sensorik mengirimkan informasi sensorik dari kulit, otot, dan organ-organ tubuh lainnya ke sistem saraf pusat. Jadi langsung dari anggota tubuh semuanya langsung ke saraf pusat. Kalau sensorik, sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Jadi dari pusat dulu ke pusat lalu otot dan menjadikan tubuh bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melompat, bisa goyang-goyang. Iya, itu karena saraf kita normal. Selanjutnya, sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol gerakan sukarela pada tubuh seperti gerakan tangan, juga kaki tadi. Ya, ini udah belum ya. Sistem saraf dari neuron sensorik dan neuron motorik.
neuron sensorik, penerimaan pusat, kulit, udah nih ya tadi ya. Lanjut ya, yang ke-20. Nah, udah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Bapak ucapan terima kasih kepada Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, UMJ, Guru Handayani, dan juga SD kita Andri Tora 2. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya, barangkali apa yang tadi Bapak sampaikan, anak-anakku ada yang dipertanyakan. Cung, yang mau tanya? Wih, banyak banget. Silakan. Harapan, mau tanya apa? Yuk. Apa, Pan? Harapan, ayo, sayang ganteng. Apa fungsi utama dari sistem saraf? Bagus, pertanyaan yang bagus. Apa fungsi utama dari saraf, Pak? Yang tadi Bapak sampaikan tadi udah. Bapak, fungsi utamanya adalah untuk mengontrol dan mengkoordinasikan saraf bagian tubuh. Kalau sarafnya normal, maka tubuh kita juga akan sehat, bisa berjalan, bisa goyang-goyang tadi udah, bisa lompat-lompat gitu ya, sayangnya. Selanjutnya, ada yang tanyakan lagi? Ayo. Wih, banyak banget. Bim, coba, si ganteng. Coba, Bim. Apa tugasnya apa? Oh, sistem saraf yang bertugas menerima rangsangan, itu namanya saraf sensorik. Itu yang tugasnya menerima rangsangan dari dalam tubuh. Bim ya, makasih ganteng. Selanjutnya ada lagi, ditanyakan. Oke, kelompok C, silakan. Gina, oke, Gina. Bagian berapa bagian? Ulangi, apa? Otak manusia jadi berapa bagian, Pak? Ada 2 bagian. Ada otak besar, ada otak kecil. Selanjutnya ada lagi, tanyakan. Masih ini, kelompok C, Satria, silakan. Sistem saraf dibagi berapa bagian, sayang? Dibagi menjadi 2. Tadi Bapak sudah sampaikan, ada saraf pusat dan juga ada saraf tepi. Hebat, tepuk tangan dulu sayang. Hebat. Masih ada yang lagi? Masih ada? Oke. Nah, sila, cantik. Apa yang terjadi kalau sarafnya ada fungsi? Apa ya? Jadi bisa jadi gila lah ya. Karena kalau ada fungsi, maka error nih otaknya nih. Jadi kalau ada yang ngomong, sini, diem aja. Dikasih uang, diem, apa aja. Karena nggak fungsi sarafnya. Jadi bisa jadi gangguan dalam tubuh sehingga orang itu bisa akan menjadi gila, stres akhirnya begitu ya. Oke sayang, ada lagi? Cantik. Banyak lagi. Oke Nara. Sistem yang mengendalikan semua tubuh adalah saraf sayang. Yang mengatur sistem nih, tubuh kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa lari, menjalankan aktivitas yang lainnya. Itu apa? Karena ada sistem saraf. Oke, baik, cukup sayang ya. Selanjutnya kita latihan dulu. Bapak kasih soal nih, kamu boleh jawab latihannya. Ya, oke. Ini satu-satu. Siapkan bukunya. Bukunya siapkan. Ya, udah belum? Ya, udah, sayang. Belum? Nih, satu lagi. Yuk, silakan. Bukan ini mah. Ini nih. Yuk, silakan kerjakan. Ya, dikerjakan dulu. Jangan lupa kasih nama kamu, nama ya.
Kerjakan sesuai dengan pemahaman yang tadi Bapak sampaikan, ya. Ada banyak nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nih, Bapak nih. Ya, Dok, silakan. Jangan lupa nama kamu ya, nama kamu. Dibaca dulu supaya jelas soalnya, dibaca dulu ya. Dipilih mana A, B, C atau D. Bukan soalnya nih. Ya. Terus silakan kamu kerjakan ya. Kalau kamu yang tadi nyimak, insya Allah bisa jawab. Terus saya. Oke. Lanjutkan teruskan ya. Ada yang susah? Apa fungsi utama dari sistem saraf? Ada jawabannya itu udah. Yang kedua juga, bagian dari sistem saraf yang bertugas untuk menerima rangsangan dari luar tubuh adalah namanya apa tadi Bapak udah jelaskan. Yang ketiga, otak manusia terdiri dari beberapa bagian. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengukur gerakan tubuh adalah otak apa itu? Otak besar, otak kecil, sumsum belakang atau kelenjar pituitari. Atau selanjutnya sistem saraf dibagi menjadi dua bagian utama apa saja? Yang kelima, apa yang terjadi jika sistem saraf tidak berfungsi dengan baik? Apa yang terjadi?
Ada soal esainya juga. Yang pertama, sistemnya mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh disebut apa? Yang mengatur aktivitas semua dalam tubuh. Apa namanya? Yang keduanya, salah satu fungsi dari sistem saraf dalam tubuh kita memiliki. Fungsi dari sistem saraf di tubuh kita memiliki apa? Yang ketiganya, pusat kendali dari seluruh aktivitas dan semua perasaan yang kita rasakan disebut apa? Di mana pusatnya tuh? Aktivitas itu ada di mana? Selanjutnya, otak. Yang keempat itu otak terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian titik-titik. Bagian apa? Yang kelimanya itu bagian tubuh manusia berupa jaringan lunak yang berada di tengah-tengah tulang. Awas, tengah-tengah tulang, berarti ini tengah-tengah tulang ya. Tulang belakang adalah titik-titik. Tadi itu Bapak jelaskan, apa itu? Yang berada di tengah-tengah tulang belakang, yang belakang ini. Itu apa? Masih ada waktu? Silakan. Ada yang sudah? Sudah. Hebat juga. Kelompok A udah semua ini. Kelompok B udah belum? Udah juga, udah selesai. Kelompok C udah semua? Masih belum? So, masih ada waktu, silakan. Koreksi lagi yang sudahnya, koreksi lagi sayang, koreksi lagi. Barangkali ada yang salah, dikoreksi lagi ya. So, lihat lagi, dibaca lagi. Dibaca lagi, barangkali ada yang salah. Barangkali ada yang salah, ada yang lupa, silakan dilihat lagi. Oke, yang udahnya sini, Bapak koreksi dulu. Yang udahnya. So, sini dosen saya, dosen. Ya oke, ini. Oke, duduk dulu. Ya silakan. Yang sudahnya, oke, makasih. Ya. Oke, makasih sayang. Ini fotonya sayang. Ya, oke, gitu loh. Ya. Yang sudah, tunggu. Yang belum nggak apa-apa. Silakan. Sudah? Ya. Yang udah sini. Udah belum? Udah? Ya. Oke, Bapak proses dulu ya. Lihat dulu Bapak hasilnya ya. Oke. Helping bagus ini. 70 Kevin bagus. Punya Resna. Ya bagus. 80 Resna Ibrahim. Punya Satria. Oke bagus 90.
Satria. Sepiani. Sepiani 80. Sepiani Ramadhani. Gina Istiqomah juga bagus ini. Gina juga 80. Fadli ada yang di sini pada satu nih. 70. Bim nih. Bim juga bagus 80. Bim. Cynthia juga bagus ini 90. Melinda 90 juga. Melinda. Naisila bagus semua nih 100. Hebat Naisila nih ya. Kapan 90. Supia Ninjar 80. Nuna 80. Krisna Bayu Sonata 60. Nara 80. Oke, tepuk tangan buat Naisila yang Naisila pemahamannya luar biasa. Oke, mari semangat sayang. Tepuk semangat. Dan ding dum dan ding dum Alhamdulillah, masih semangat, masih bisa beraktivitas lagi. Oke, dilanjutkan. Kita menyanyikan sama-sama lagu profil Pancasila. Yang kompak, kurang keras lagi suaranya. Semangat. Pancasila Oke, cukup, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya Bapak akan mempraktekkan. Nanti setiap kelompok akan mempraktekkan hasil yang tadi sudah Bapak jelaskan mengenai tentang saraf. Untuk kelompok A, Bapak mempraktekkan tentang api. Silakan nanti kelompok A, mari satu-satu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menyentuh api? Silakan.
Dari mulai next lulus, jangan si sini sayang. Ya. Oke. Sini sayang. Tangan supaya gampang. Ya. Nggak kelihatan, lihat ya, ya, itu ya, oke. Ya, sok. Saya akan mempraktekkan pelajaran media api. Jarak api dengan jari saya 5 cm. Apa sayang? Nggak panas ya? Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya, ayo sayang, selanjutnya silakan. Ayo. Awas, saya senelok sini aja. Tangannya begini supaya nggak mati. So. Saya Sylvia membutuhkan pelajaran melalui media api. Saya merasakan. Ya, oke, tepuk tangan. Agak panas karena jaraknya adalah 4 cm. Oke, selanjutnya naik sila. Yuk, pegang saya. Awas. Nama saya Nisila dari kelompok A akan mempraktekkan pelajaran IPA melalui media api. Jarak api dengan jari saya 3 cm. 3 cm. Oke. Apa rasanya sayang? Hangat. Hangat ya? Oke, hangat. Ketika api dengan tangan jaraknya 3 cm akan hangat. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya. Ya. Nama siapa namanya? Nama saya Rahapa. Nama Iya. dari kelompok A akan mempraktekkan pelajaran IPA melalui media api. Berapa senti sayang? 2 senti. Apa rasanya sayang? Panas ya? Oke, panas ya. Ternyata panas. Kalau lebih dekat lebih panas. Oke, selanjutnya Jar. Sini. Lewat sana. Ya. Oh. Ya. 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 Media api. Jaraknya berapa senti sayang? 1 senti coba. Wih, hebat. Apa rasanya? Gantung. Sangat panas. Oke, tepuk tangan. Sangat panas. Jadi kesimpulannya, ini saraf kita yang ada dalam jari telunjuk nih, dalam tubuh kita ini, kalau kita dekatkan dengan api, tadi si Nuna jaraknya 5 cm, nah sila sampai tadi 1 cm, maka akan terjadi panas sekali. Nah, saraf kita akan terdeteksi. Oke, tepuk tangan untuk muka. Hebat. Selanjutnya, praktek yang kedua dari kelompok B. Maju sini sayang. Rizka, maju sini. Ya. Nih, nanti teman kamu ini akan ditutup matanya, tapi tangan kanannya akan nempel sama meja. Nanti Rizka akan dicubit oleh teman-temannya, sekali cubitan, 2 kali cubitan, sampai seterusnya. Ya. Nanti apa rasakan? Sakit sekali, sakit banget. Ngomong ya sayang ya. Silakan maju temannya. Bapak tunggu matanya ya sayang ya. Oke. Sok. Nama kamu siapa? Sini. Ya, sok ya. Iya. Terus mencubit. Ya. Ya, coba. Yang keras boleh? Tidak. Apa rasanya sayang? Isna gimana? Hah? Lumayan sakit. Wah, kamu cubitnya keras banget tadi tuh. Oke, lanjut Bim. Tepuk tangan untuk Bim. Ganteng. Anak kelas 6 yang ganteng ini Bim. Nah, sayang, silakan. Namanya ya. Akan mempraktekkan pelajaran Terus melalui media mencubit. Berapa kali tadi sayang? 2 kali. Waduh, yang keras sayang. Udah. Apa rasanya? Dan sakit sekali. Oke, sakit. Tepuk tangan buat Bim. Selanjutnya ada sayang Melinda. Nama terus ya melalui media mencubit. Berapa kali sayang?
3 kali. Coba stop. 1, 2, 3. Udah? Apa rasanya ganteng? Sangat sakit. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Nara. Ya. Tangannya nempel ya supaya terdeteksi. Ya, Nara terus mencubit. Berapa kali sayang? 4 kali, banyak banget. 1, 2, 3, 4 sudah. Apa rasanya ganteng? Sakit sekali. Oke. Ya, tenang. Ya, sini dulu. Sini. Ya. Tadi pada praktek kelompok B, sengaja Bapak praktekkan untuk mencubit, untuk mendeteksi urat saraf yang ada dalam tubuh kita. Ternyata ketika dicubit sekali rasanya sakit banget, sakit sekali tadi itu. Sakit sekali karena apa? Cubitannya keras. Oke, tepuk tangan buat Iska yang sudah mau dicubit. Yang selanjutnya kelompok C akan memperhatikan, akan memegang es batu yang sudah dingin. Ya ini airnya udah panas, udah dingin nih, udah dingin nih. Oh, tadi panas sudah, cubit juga sekarang es, pegang es. Dari mulai kamu dulu, sini sayang. Sepi, cantik, oke sini. Kenalan dulu. Nah, namanya siapa? Iya. Ya, mau pegang sepertinya sayang. Oke. Berapa menit sayang? Berapa menit? 1 menit. Oke. Pegang sayang. Panas enggak? Dingin enggak sayang? Enggak dingin. Oke, makasih. Ya. Gelap dulu. Tepuk tangan buat Sepi. Pegangnya sebentar, jadi nggak tahu dingin. Oke. Selanjutnya Gina. Ya. Namanya Gina. Iya. Pegang coba saya pegang esnya. Berapa menit sayang? 2 menit. Agak lama sayang ya. Coba pegang dulu. Gimana rasanya sayang? Dingin sekali ya. Tepuk tangan buat Gina. Dingin rasanya karena esnya dipegang. Selanjutnya ya, kenalan namanya. Nama saya Setia. Iya. Mempraktekkan pelajaran lipat melalui media. Saya dari kelompok C. Ya C, terus jadinya apa? Es batu, pegang es batu, sok pegang sepertinya. Berapa menit sayang? 3 menit. Agak lama ya. Itu tadi dulu, nanti biar 3 menit agak lama. Apa rasanya sayang? Dingin sekali. Ya oke, tepuk tangan buat saya ya. Selanjutnya, Eno. Siapa namanya ini? Kevin. Iya, Bapak Eno jadi namanya Kevin. Prakteknya apa sayang? Pelajaran IPAS. Kepada es batu. Coba tangannya. Ini oke. Wow. Yang lama berapa menit sayang? 4 menit. Oke, agak lama 4 menit. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Hebat. Ini Kevin jago main bola. Makanya dia juga mantap nih. Dingin sekali sayang. Apa rasanya sayang? Sangat dingin. Sangat dingin ya. Tepuk tangan. Udah. Sangat dingin. Lanjut yang terakhir ini. Nama kenalan dulu. Nama saya Kusna Ibrahim. Ibrahim. Saya dari kelompok C akan mempraktekkan pelajaran IPAS melalui media. Media apa? Es batu. Ya oke, pegang sayang. Berapa menit? Ganteng? 5 menit. Wah, lama banget ya, 5 menit. 5 menit dipegang. Agak lama. Lindu. Apa rasanya sayang? Panas. Jadi es batu itu kalau lama megangnya, maka yang tadinya dingin sekali akan panas juga ya. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok C. Alhamdulillah, baru saja Bapak mempraktekkan dari kelompok A, yaitu tentang syarat yang dipegang ditempelkan kepada api, dan juga kelompok B yaitu dicubit, dan kelompok C memegang es batu sehingga syaratnya terdeteksi. Kalau kamu ada rasa sakit,
Rasa panas, rasa dingin berarti saraf kamu normal. Tepuk tangan dulu, hebat. Oke. Baik. Supaya jangan jatuh ya. Ya, setelah tadi praktek, ada yang tanyakan lagi mengenai hal ini? Ada yang tanyakan lagi mengenai hal tadi, praktek tadi? Orang lain mau tanya, silakan. Tentang praktek IPAS tadi. Apa sebabnya kita menjadi panas ketika kita bersama api? Mengapa kita sakit ketika dicubit? Mengapa kita rasa dingin ketika menempelkan tangan kita kepada es batu? Itu pertanda bahwa saraf kita normal. Ya, sampai sayang. Ada yang lagi sayang? Ada mau tanya? Cukup ini? Udah mengerti sayang semua? Udah? Ya, baik. Untuk selanjutnya, pelajarannya akan datang. Kita juga akan membahas tentang tulang. Oleh karena itu, tolong anak-anak sekalian, biasakan literasi membaca. Ya, membaca. Sekarang medianya sudah canggih. Boleh kamu lihat, ada di Google juga, di YouTube juga. Ya banyaklah media-media sekarang yang bisa membuat kita wawasan lebih baik lagi, wawasan kita lebih luas lagi, jendela belajar kita lebih aktif lagi, sehingga nanti kita semua mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat baik untuk keluarga kita, masyarakat kita, agama kita, maupun bangsa kita. Oke sayang? Semangat! Mari semangat sayang! Oke, belajar semangat. Tunjukkan cita-cita kita ini mau jadi apa Pak? Kejar terus kitanya. Jangan sampai kita belum apa-apa sudah kalah, belum apa-apa sudah menyerah, belum apa-apa sudah Pak nggak bisa Pak. Ya, tidak ada satupun yang tidak mungkin kalau kita aja mau berusaha. Dengan apa Pak? Usaha, doa, usaha, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala halangan kita yang ada dalam diri kita ini semuanya dijauhkan. Usaha belajar, kita anak pelajar, usaha belajar yang rajin. Jangan malas-malesan, jangan main HP untuk apa, main game. Janganlah. Kita gunakan untuk belajar. Ada HP yang canggih ini kita gunakan untuk belajar supaya menambah wawasan. Ikhtiar Pak, ya jalani. Sekolah yang rajin, belajar, jangan malas. Teman-teman kalian tuh sekarang banyak yang malas, kenapa Pak? Musim penyakit. Alhamdulillah kalian sehat semua. Oleh karena itu tolong ikhtiar supaya bisa berhasil. Sedia ada Pak. Yang terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita jalan hari ini, mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yang sempurna. Ada pepatah, siapa yang menanam maka dialah akan yang memanennya atau memakannya. Kita menanam padi, maka tumbuh padi. Kita menanam kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan pada kita. Kita belajar rajin, insya Allah besok nanti kelak cita-cita kita semua mudah-mudahan dapat berhasil. Kita mudah-mudahan semuanya bisa kita raih sesuai dengan harapan kita. Bapak tulis siapa aja nih? Oh, hormati gurumu kerja cita ini. Semuanya ini ada bentuk wujud supaya kalian itu lebih semangat lagi. Cukup sayang? Oke, kalau cukup kita berdoa. Silakan. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu
bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sayang. Pelajaran selesai, hati-hati di jalan. Ya, boleh silakan, boleh pulang. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suridi. Pagi. Tadi kita lihat pembelajaran tentang rangka dan otot saraf manusia terdapat pelajaran IPA kelas 6. Iya. Terdapat beberapa yang saya observasi dan saya akan tanyakan beberapa pertanyaan tentang proses pembelajaran tadi. Iya. Dalam hal ini, apakah tujuan pembelajaran yang pas belajar di kelas tercapai? Secara keseluruhan memang sangat baik dan sesuai sasaran, yang mana dengan adanya semua murid bisa menjelaskan tentang saraf dan otot yang ada pada diri manusia. Itu sebagai bukti bahwa mereka sesuai dengan pembelajaran yang tercapai. Nah, bagaimana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka? Dalam menunjukkan pemahaman mereka, yaitu dengan adanya diskusi kelompok, yaitu praktek, di mana setiap siswa mempraktekkannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di antaranya ada yang menggunakan batu es, ada yang menggunakan lilin, dan juga mencubit. Yang mana bahwa saraf kita itu bisa refraksi atau tidak, sehingga siswa atau murid bisa langsung melihat tentang saraf dan otot yang bekerja dengan baik. Nah, apakah strategi yang digunakan efektif dalam mendukung pembelajaran? Sangat efektif sekali, karena dengan adanya kerja kelompok ini mereka akan lebih jelas, lebih gamblang, lebih mampu dalam menerapkan pembelajarannya. Terus ini, bagaimana pelaksanaan kelas selama pembelajaran? Dalam penguasaan saya berjalan dengan baik. Mayoritas peserta didik aktif dalam diskusi dan juga dalam sesi tanya jawab dan juga dalam umpan balik. Apalagi, Nah, apakah suasana kelas mendukung proses pembelajaran? suasana kelas sangatlah mendukung sekali, karena suasana kelas yang ceria, yang nyaman dapat menjadikan rangsangan bagi siswa untuk belajar lebih giat, lebih aktif kembali. Terus gini Pak Surdi, bagaimana penerapan diferensiasi dalam pembelajaran yang sudah tadi dilakukan di dalam kelas? Dalam penerapan diferensiasi dengan memberikan pilihan tugas sesuai kemampuan peserta didik, namun beberapa peserta didik dengan kebutuhan khusus masih memerlukan penyesuaian tambahan, yang mana dalam kelas yang saya ajarkan ada bim-bim yang matanya kurang begitu sempurna, sehingga butuh dalam penanganan yang lebih khusus.
Baik, Pak Rudi. Nah, apakah diversi yang dilakukan sudah tepat? Tepat, karena saya ketika mengecek dalam kelas, peserta didik mampu dalam menyajikan dan juga dalam menerima pembelajaran sesuai yang diharapkan, sesuai dengan RPP dan juga modul ajar yang saya sajikan. Nah, apa yang bisa dilakukan di kondisi berikutnya, Pak Rudi? Dalam memperbaiki pembelajaran sesi berikutnya, saya akan mempersiapkan materi tambahan yang lebih inklusif untuk peserta didik dengan disabilitas. Saya juga akan mencoba membangun strategi lain untuk memastikan semua peserta didik aktif dan juga lebih kompak lagi dalam menjalankan pembelajarannya. Nah, bagaimana Pak Rudi bisa mendukung peserta didik lebih baik? Yaitu dengan cara memberikan umpan balik setiap individu ataupun kelompok, diluangkannya waktu sesi tanya jawab, dan juga memberikan kolaborasi dengan guru pendamping untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Rancangan tindak lanjut seperti apa, Pak Rudi? Tindak lanjut, insya Allah saya akan mengadakan proses pembelajaran yang sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik, yaitu melalui lebih fokus dalam penyediaan baik itu aksesibilitas yang lebih baik bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya, saya akan mengevaluasi strategi diferensiasi yang saya gunakan untuk menyesuaikan materi yang lebih baik lagi, memastikan semua peserta didik dapat belajar lebih maksimal lagi. Terima kasih Pak Rudi Ya. atas jawaban yang luas dan Ya. jelas sehingga ada pemasukan yang bermanfaat. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Hasan.